Hai guys, saat ini kita sedang akan memulai usaha baru kita, yaitu usaha produksi dan penjualan es kopi botolan. Rencananya, kita akan memulai usaha ini dari garasi rumah kita, dengan tujuan agar kita tidak harus menyewa tempat usaha. Untuk tahap awal ini, kita akan memulai dengan satu varian produk saja, yaitu kopi latte, yang terbuat dari kopi, susu UHT, dan gula aren. Untuk membuat 100 botol kopi latte, dibutuhkan 2 kg biji kopi roasted dengan harga Rp60.000 per kilogram, 16 botol susu UHT dengan harga Rp14.000 per botol, 4 kg gula aren dengan harga Rp15.000 per kilogram, dan 1,5 galon air mineral dengan harga Rp19.000 per galon. Sehingga total biaya bahan baku kita adalah Rp432.500. Untuk pengemasan, dibutuhkan 100 lembar stiker label dengan harga Rp600 per lembar, dan juga botol kale 250 ml yang bisa dibeli dengan harga Rp1.200 per botol, sehingga total biaya pengemasan adalah Rp180.000. Sedangkan peralatan produksi yang dibutuhkan adalah satu unit mesin coffee maker seharga Rp44,5 juta dan mesin grinder kopi seharga Rp1,5 juta, serta peralatan lain-lain senilai Rp500.000. Sehingga subtotal biaya untuk membeli peralatan produksi tersebut adalah Rp46,5 juta. Semua peralatan produksi tersebut bisa dipakai hingga 5 tahun ke depan. Hasil survei harga produk sejenis di pasaran berkisar antara Rp20.000 sampai Rp30.000 per botol. Untuk memperkenalkan produk perdana kita melalui berbagai media dan cara, diperkirakan akan membutuhkan biaya sekitar Rp6 juta per tahun. Selama 2 tahun pertama, kita berencana untuk menggunakan 2 orang pekerja. Biaya gaji dan tunjangan untuk kedua pekerja tersebut masing-masing adalah Rp4,2 juta per bulan. Untuk biaya lain-lain, kita rencanakan tidak lebih dari Rp6 juta per tahun. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, jika produk kita jual pada harga pasaran yang terendah, maka berapa banyak botol yang harus dijual per tahun agar kita tidak merugi? Kemudian, jika persaingan di pasaran menjadi semakin ketat sehingga kita perlu memberikan diskon hingga 10% di bawah harga terendah di pasaran, maka berapa botol produk harus dijual agar bisnis kita bisa menghasilkan laba 15% per tahun? Dalam proses produksi, ada kemungkinan bahwa pekerja kita ceroboh dalam bekerja sehingga selalu ada 10% bahan baku terbuang dalam proses produksi tersebut. Dalam kondisi seperti ini, apa dampak kecerobohan pekerja tersebut terhadap laba usaha Anda? Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita harus tahu dulu mengenai harga jual produk, biaya tetap atau biaya fixed cost yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut, dan juga biaya tidak tetap atau variable cost yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut. Dalam kasus ini, biaya tetap atau fixed cost terdiri dari depresiasi alat, biaya tenaga kerja tetap, dan biaya pemasaran, serta alokasi biaya lain-lain. Untuk biaya tenaga kerja dan biaya pemasaran dan alokasi biaya lain-lain, kita sudah ketahui dari hasil survei. Sedangkan biaya depresiasi didapat dari subtotal biaya pembelian peralatan dibagi dengan usia pakai peralatan tersebut. Dalam kasus ini, biaya depresiasi terdiri dari biaya depresiasi mesin coffee maker sebesar Rp8,9 juta per tahun, biaya depresiasi mesin grinder kopi sebesar Rp300.000 per tahun, dan biaya peralatan-peralatan lain sebesar Rp100.000 per tahun. Sehingga total biaya depresiasi adalah Rp9,3 juta per tahun. Untuk biaya tidak tetap atau variable cost dalam kasus bisnis kita kali ini, terdiri dari biaya bahan baku dan biaya pengemasan. Dalam hal ini, biaya bahan baku untuk membuat 100 botol produk es kopi botolan adalah Rp432.500, sehingga biaya tidak tetap bahan baku per botol adalah Rp4.325. Sedangkan biaya pengemasan yang terdiri dari botol kale dan stiker label untuk 100 botol adalah Rp180.000. Sehingga biaya tidak tetap per botol adalah Rp1.800. Dengan demikian, maka total biaya tidak tetap atau variable cost per botol adalah Rp4.325 ditambah dengan Rp1.800 sama dengan Rp6.125. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel perhitungan sebagaimana tampak berikut ini. Perhatikan baris warna hijau tersebut. Baris tersebut berisi rumus untuk perhitungan di setiap kolomnya. Selanjutnya kita isikan data mengenai asumsi jumlah produk yang terjual per tahun. Dalam hal ini saya mulai dari 0, 1000, 2000, dan seterusnya hingga 14.000 botol per tahun. Kemudian kita isikan data mengenai harga jual produk per botol.
Dan kemudian kita hitung pendapatan penjualan dengan mengalihkan asumsi jumlah produk terjual dengan harga jual per botol. Selanjutnya kita isikan data mengenai biaya tetap per tahun dan juga biaya tidak tetap per botol. Kemudian kita hitung subtotal biaya tidak tetap dengan mengalihkan asumsi jumlah produk terjual dengan biaya tidak tetap per botol. Setelah itu kita bisa menghitung total biaya produksi per tahun dengan menjumlahkan biaya tetap per tahun dengan subtotal biaya tidak tetap. Dan akhirnya kita bisa menghitung rugi atau laba usaha di setiap tingkat penjualan produk tersebut dengan cara mengurangi pendapatan penjualan dengan total biaya. Setelah tabel perhitungan selesai kita buat, maka data dari tabel perhitungan tersebut bisa kita gunakan untuk membuat grafik sebagai berikut. Dari grafik tersebut, bisa kita lihat bahwa garis total biaya persimpangan dengan garis pendapatan penjualan. Titik persimpangan tersebut adalah titik impas usaha. Nah, berapakah jumlah pendapatan penjualan pada saat titik impas tersebut tercapai? Berapa botolkah yang harus terjual pada titik impas tersebut? Ingat bahwa titik impas usaha tercapai pada saat garis total biaya bersimpangan dengan garis pendapatan penjualan, yang mana berarti total biaya sama dengan total pendapatan alias laba sama dengan 0. Jika kita lihat kembali ke tabel perhitungan sebelumnya, kita bisa lihat bahwa pada saat produk terjual 8.000 botol per tahun, maka laba usaha masih minus alias rugi. Sedangkan pada saat produk terjual 9.000 botol per tahun, maka laba usaha sudah positif alias sudah untung. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa titik impas berada di antara 8.000 dan 9.000 botol. Untuk mencari tahu angka tepatnya, kita bisa gunakan goal sheet yang ada di MS Excel sebagaimana tampak berikut ini. Dengan menggunakan goal sheet tersebut, kita dapatkan bahwa laba usaha akan 0 pada saat produk terjual sebanyak 8.800 botol per tahun dan pendapatan penjualan sebesar 176 juta per tahun. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa titik impas usaha tercapai jika 8.800 botol terjual per tahun dan pendapatan penjualannya tidak kurang dari 176 juta per tahun. Lantas, bagaimana jika Anda ingin menghasilkan laba 15% per tahun, tapi harga jualnya 10% lebih rendah daripada harga pasar? Berapa botol yang harus terjual? Untuk ini kita perlu kembali ke tabel perhitungan kita sebelumnya. Kita perlu rubah harga jual produk kita menjadi 10% lebih rendah dari harga pasar. Langkah selanjutnya kita bisa gunakan goal sheet untuk mencari berapa botol harus terjual untuk mencapai laba 15% tersebut, seperti tampak pada layar ini. Dari hasil analisis dengan goal sheet tersebut, kita dapatkan bahwa untuk mencapai laba 15% pada harga jual produk 10% lebih rendah dari harga pasar, maka dibutuhkan penjualan sebesar 13.304 botol per tahun. Oke guys, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Harga jual produk tetap sama dengan harga jual terendah di pasar, namun kecerobohan pekerja mengakibatkan kenaikan biaya tidak tetap sebesar 10%. Apa dampaknya terhadap laba usaha Anda? Dalam hal ini kita perlu kembali ke tabel perhitungan kita. Mari kita perhatikan perhitungan pada tingkat penjualan 11.000 dan 12.000 botol per tahun. Karena yang akan kita analisa adalah dampak kenaikan biaya tidak tetap, maka kita samakan dulu jumlah penjualannya. Kemudian baru kita rubah biaya tidak tetapnya. Dengan demikian, maka kita bisa lihat bahwa pada tingkat penjualan yang sama, jika biaya tidak tetapnya naik 10%, maka laba Anda akan turun 3,1%.